Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mas Ruri Makmun, mengawali pembelajaran dengan berdoa, model pendekatan saintifik. Ketika pembelajaran, siswa diminta untuk berkelompok mencari jawaban atas tugas yang diberikan, kemudian siswa tersebut mempresentasikan di depan teman-temannya. Metodenya yaitu apa saja? Ada ceramah interaktif, diskusi, kemudian tanya jawab. Siswa diminta mencari sampel contoh. Misalnya ini kan kebetulan saya menjelaskan tentang Asmaul Husna. Jadi nanti siswa diminta mencari atau membuat video untuk Asmaul Husna, yaitu contoh dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan lain-lain ini. Oke, teknologi informasi yang digunakan apa saja Pak Mas Puri? PowerPoint, ada YouTube. Di poin mana? Apa? Media ada, LCD ada? Oke. Ada PowerPoint. Oh, saya masukkan di ruang alat ini, Pak. Oke. Kemudian proses yang menunjukkan adaptasi proses berpikir kritis, kreatif, inovatif. Tadi di mana Pak? Langkah-langkah pembelajaran. Siswa membentuk kelompok, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, baik. Ya, itu saya kira cukup untuk proses presentasi ya. Di dalam proses pendalaman saya akan mengawali dulu Pak Mas Puri. Di dalam teori behaviorisme itu ada 3 komponen penting yang sering melekat pada teori behaviorisme, yakni ada stimulus, respon, dan penguatan. Nah, minta tolong dijelaskan Pak, relasi di antara ketiga komponen itu. Jadi guru ini menyampaikan kepada siswa atau memantik siswa agar fokus terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian dari situ nanti dengan kesiapan siswa barulah kita masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Kalau dalam konteks materi, tadi saya menampilkan video. Nah, dari video itu akan merangsang siswa agar berpikir lebih kritis dalam pemahaman materi yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian siswa juga dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dengan pengaitan beberapa Asmaul Husna yang dibahas, seperti misalnya Al-Adl. Biasanya banyak terjadi bullying, misalnya di kelas, di sekolah. Oke. Baik, yang terakhir dari saya untuk pendalaman, apa parameter yang digunakan ya agar alat evaluasi itu betul-betul mengevaluasi yang seharusnya dievaluasi, apa parameternya tercapai dan bisa di atas. Oke, saya kira dari saya cukup Pak Mas Suri. Sekarang saya silakan pada Pak Dr. Suwardi MPT. Monggo Pak Wardi. Terima kasih Pak Dr. Wandi. Silakan ditarik ke tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran nomor 1, silahkan diuraikan unsur ABCD-nya. Tujuan pembelajaran untuk audiennya ini atau A, audiens itu di sini ada di tengah, peserta didik. Artinya yang pertama misalnya setelah melihat video dan demonstrasi guru, ini adalah C, condition. Kemudian peserta didik dapat, peserta didik ini adalah audiens, kemudian dapat menganalisis Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan seterusnya. Ini adalah behavior. Kemudian dengan benar ini adalah degree-nya. Oke. Ini ada berapa kompetensi? Siswa dapat menganalisis satu, Pak. Satu. Oke. Al-Karim,
Al-Mu'min, Al-Mu'min. Al-Wahid itu sama apa beda-beda ya itu? Oh, beda semua, Pak. Ini ada 7 Asmaul Husna, Pak. Ada 7. J. Ada 7 Asmaul Husna ya? J. Satu tujuan. J. Karena di sini kan judulnya Asmaul Husna, yang dibahas adalah ketujuh Asmaul Husna tersebut. Jadi setiap tujuan pasti ada ketujuh Asmaul Husna itu, Pak. Level berapa itu? Tujuan 1, 2, 3 itu di level berapa? Oh, kalau yang tujuan pertama ini adalah C4. Kemudian yang kedua dengan melihat juga sama C4. Kemudian yang ketiga ini adalah ini adalah C5. Ada menganalisis. Analisis itu hot apa lot? Pak. Menganalisis hot, Pak. Analisis hot. Iya. Menelaah Hot juga. Iya. Level berapa menelaah itu? C4, Pak. Operasionalnya dari apa itu? KKU dari kata apa? Menelaah itu. Analisis, Pak. Menganalisis. Analisis, menelaah, menganalisis. Kalau yang ketiga? Yang ketiga mendemonstrasikan ini, Pak. Itu C5. TPACK-nya di mana itu? Dari tujuan itu. Ini dengan melihat video ini, Pak. KPD-nya ada? Ada, Pak. Mana? Yang perlu di LKPD kan tujuan dari mana itu? Ini tentang pengenalan Asmaul Husna melalui video yang sudah saya buat. Kemudian siswa atau peserta didik diminta menelaah dari video tersebut. Kompetensinya apa nah? Menunjukkan. Oke, menunjukkan Asmaul Husna. Terus disuruh ngerjakan kan gitu toh? Ya, petunjuk kerjaannya mana supaya dia bisa menunjukkan itu. Tujuannya dapat menunjukkan perilaku dengan membuat video tersebut. Cukup Pak Ruwandi? Monggo. Oke, silakan stop share screen dulu. Baik, nomor 10 silakan dibaca Pak Mas Ruri. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Baik, mengapa itu dibaca waqalar kabu, Pak? Hamzah wasol. Oke. Sekarang siapkan alat tulis. Tolong dituliskan qul a'udzu birabbil falaq. Nggih, cukup. Oke. Pak Wardi sudah cukup belum? Cukup, sudah cukup. Bagus. Ya. Ya, Baik, silakan sekarang sampaikan closing statement Pak Mas Ruri. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak Perwandi dan Bapak Suwardi. Ternyata masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penyusunan RPP kami, dan terima kasih atas bimbingannya. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, lebih teliti lagi dalam penyusunan RPP dan lebih
lengkap karena saya rasa masih banyak kekurangan. Kemudian mohon maaf jika selama ini penyusunan atau selama mengikuti pembelajaran dari Pak Suwardi dan Pak Ruwanti belum bisa menangkap semaksimal mungkin dalam pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan ini. Dan semoga saya dapat mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan dan nantinya akan merubah saya menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.